tidak boleh melaksanakan reuni 212 karena sudah membuat surat pernyataan juga dia tidak akan melakukan reuni 212. Kalau misalnya ke depannya dia sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, tidak ada cerita. Saya dengan polisi ya bertindak tegas, ya nggak ada cerita, nggak ada orang semaunya di sini, semaunya seperti dia yang paling benar sendiri, nggak ada. Saya aktif di Syam Organizer. Syam Organizer adalah lembaga kemanusiaan yang berada di bidang tabligh, di bawah bidang tabligh Jamaah Islamiyah. Sumber pemasukannya diantaranya dari kegiatan-kegiatan publik, dan dari donatur tetap Syam Organizer, dari internal personal Jamaah Islamiyah, kemudian dari online, kemudian dari kota amal. Jadi pemasukan Syam Organizer pernah mencapai kurang lebih 16 M per tahun. Pemasukan yang terbesar kami adalah dari penyebaran kotak amal yang disebarkan di seluruh wilayah Nusantara dan pernah tercapai 28 miliar per tahun. Kalau dikatakan kenapa dikait-kaitkan dengan Islam? Karena mereka membawa-bawa nama Islam. Jamaah Islamiyah menggunakan nama sahabat Nabi. Dan semua bahasa itu bahasa Islam ya. Mereka sedang menegakkan ayat-ayat Allah di muka bumi. Saya sih yakin ya, Densus tuh nggak main-main kalau dia sampai menangkap ada jaringan Jamaah Islamiyah. Yayasan-yayasan yang di pinggir jalan kecer gitu kan sering tuh. Itu nggak boleh. Karena ketakutannya adalah dipakai untuk bukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama kaum miskin, kaum papa dan seterusnya. 28 miliar itu baru 2019, belum dia hanya menyampaikan 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, dia belum menyampaikan. Kalau kita sampaikan live di sini, ini terkaget-kaget nanti. MTI sekarang punya perisai ini di dalamnya tokoh-tokoh penasihat hukum. Jadi mengumpulkan semua penasihat hukum untuk melawan ketika kelompok JI ditangkap. Perisai ini adalah di bawahnya merekrut dana dan penguasaan pemerintahan. Jadi pelan-pelan saya sampaikan di forum ini ada 67 sekolahan yang terafiliasi JI. Api semangat Indonesia Merdeka tidak pernah padam. Ini adalah salah satu pengingat kobaran semangat kita. Semangat untuk melanjutkan perjuangan para founding fathers dan membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Pak Anies tidak bekerja, salah saya bilang. Pak Anies bekerja. Karena Pak Anies bekerjalah maka Jakarta ini hancur. Dan dia bingung juga mau kemana nih air dilemparnya. Kalau sudah sekdanya bingung, gubernurnya bingung, selesai nih barang nih gitu kan. Banjir tidak hanya disebabkan oleh buang sampah sembarangan, tapi juga memilih gubernur sembarangan. Atas dasar politik ayat dan mayat, maka ketika gagal mengatasi banjir, itu sudah kami prediksi sejak mula. Ketika seseorang hanya dilihat dari politik identitas pada isu SARA, kemudian muncul dalam ranah pilkada, ketika dia jadi, maka tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Keterlaluan sekali ya, banjir kok berjilid-jilid itu kan masalah kan di situ. Bukankah dalam kampanye pilkada yang lalu, Pak Anies selalu bilang bahwa itu melawan sunnatullah ketika membuang air itu ke laut. Harusnya air itu dimasukkan ke bumi, ke tanah, tidak dialihkan dengan gorong-gorong. Makanya kita sindir, loh kok banjir? Jawabannya adalah balapan kebut-kebutan mobil Formula E dengan anggaran 1,6 triliun. Normalisasi tidak dikerjakan. Naturalisasi hanya bicara saja. Biopori tidak ada juga. Proyek bodoh dari Pemprov DKI Jakarta bikin sumur resapan di atas trotoar. Trotoarnya sendiri lebih tinggi dari jalan, dari permukaan jalan, ditambah lagi sumur resapannya lebih tinggi, terus air apa yang akan meresap ke dalam? Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam
bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Oh, muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap, ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah. Saya melihatnya, ya Jenderal Dudung yang akan menjadi kasat. Kita tetap menyelenggarakan yaitu reuni akbar ini per tahun. Kalau perlu dijadikan tanggal 2 Desember ini sebagai hari ukhuwah nasional, kalau perlu tanggal merahin. Karena kita melihat saat ini masih ada penista agama, justru lebih marak terjadi penistaan agama. Ada Sukmawati, ada Guntur Romli, ada Armando, ini rentetan-rentetan. Sebenarnya tuh ya di dalam Islam, di dalam Quran itu gak ada pernyataan sholat itu 5 waktu di dalam Al-Quran. Tidak sekalipun Allah itu bilang sholat itu 5 kali ya. Saya nggak sedang menafsirkan. Saya bilang sholat 5 waktu di Quran itu nggak ada. Kan itu bukan tafsiran. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Nah ini mohon itu Departemen Agama itu untuk memperbaiki terjemahan Al-Quran yang banyak anehnya ini. Banyak kata-kata dalam kurung itu untuk membingungkan dan menghilangkan makna sesungguhnya. Ada 12 tahun Nabi Muhammad tidak melakukan sholat. Apakah sholat 5 waktu itu ada di dalam Alkitab? Kalau sholat di dalam Alkitab ya nggak ada. Sholat 5 waktu itu nggak ada. Misalnya takbir begini, kemudian rukut, kemudian sujud seperti itu. Apalagi bacanya ada kata Muhammadnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Yang tentu saja nggak ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ade Armando bilang begitu bahwa tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, dia benar 100%. Ternyata reformasi kultural Polri memang masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kalau ada anggota yang bermasalah, maka punishment ini mesti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak cukup misalnya jika hanya diproses etik atau diproses disiplin. Kami juga melihat ini kaitannya dengan pidana. Nah, oleh sebab itu kami berharap pidananya juga dijalankan sehingga akan menjadi efek jelas seperti itu. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang capek. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Orang kafir itu di neraka. Yang
Dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan, kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani.
Apa? Iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi Bib, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu Bib? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu Bib? Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Lah kalau tetap di Islam, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Surat Maryam ayat 71 dan 72, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Jadi semua orang Islam itu menurut ayat ini akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka. Entah mendatangi maksudnya masuk juga. Jadi orang yang bertakwa sekalipun akan mendatangi neraka itu. Kemudian ada lagi ayat selanjutnya, surat Al-Jin ayat 19. Jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah yang lucu, setelah mereka membuka Al-Quran, surat Al-Jin ayat 19, ternyata ayatnya ada. Mereka diam dan malu. Nabi Muhammad ditanya, apakah kamu masuk surga atau tidak? Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak berani memastikan apakah dia masuk surga atau tidak. Apalagi umatnya. Surat At-Taubah ayat 29. Saya minta ayat-ayat yang menghina non-Islam hapus dulu dari Al-Quran. Baru kita bisa hidup toleransi dan damai. Pemerintah China itu sudah menghapus ayat-ayat dalam Al-Quran Mandarin, sehingga lebih daripada 50 juta Muslim Uighur itu tidak ada satupun loh yang ribut masalah agama. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini.
Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sebetulnya agak beda tuh Bang Egy. Jadi bukan gara-gara ditemukan kotak amal itu baru kemudian dilacak si kantor pusatnya, tapi kayaknya sih kebalik. Jadi si Densus menemukan jaringan teroris. Ya, itu JI lah ya, Jamaah Islamiyah kalau nggak salah tadi kan. Kemudian ternyata ketika itu dipelajari, digerebek lah macam-macam, diketahuilah ada kotak amal. Dan kotak amal itu jumlahnya sangat banyak. Tapi ini kan bukan pertama kali ini terjadi. Ini bukan sesuatu yang baru. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana kaum teroris adalah dengan mengumpulkan dana dari masyarakat umum. Kira-kira terorisme itu punya sumber dana dari berbagai sumber ya. Salah satunya barangkali adalah dari kotak amal. Tapi ini juga bukan terjadi hanya di Indonesia, karena di banyak tempat katanya ini dilakukan ya. Tapi di Mesir sekarang ada larangan tuh. Bahkan kalau di Mesir tuh masjidnya nggak boleh. Tapi kalau di jalan-jalan terus terang sekarang Pak, saya khawatir memang. Tapi memang saya mulai berpikir ya kalau saya kasih ya ke bahkan sebuah lembaga yang tercatat secara resmi, saya kan nggak tahu uang itu di kemana. Jadi orang harus memberikan uang, menyumbang, itu nggak boleh lagi di yayasan-yayasan yang di pinggir jalan kecer gitu kan sering tuh. Itu nggak boleh. Karena ketakutannya adalah dipakai untuk bukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama kaum miskin, kaum papa dan seterusnya. Setiap lembaga yang melakukan pengumpulan dana semacam itu harus bertanggung jawab. Harus menyampaikan secara terbuka kepada publik. Karena saya duga dan saya sih yakin ya Densus tuh nggak main-main kalau dia sampai menangkap ada jaringan Jamaah Islamiyah. Majelis Ulama Indonesia mengatakan kepada publik yang kelakuannya seperti itu, yang membom, yang membunuhi, yang menyerang orang lain itu Islam yang menyimpang, ya, Islam yang menyimpang. Karena itu kalau dikatakan kenapa dikait-kaitkan dengan Islam? Karena mereka membawa-bawa nama Islam, bendera mereka seolah-olah mereka sedang menegakkan ayat-ayat Allah di muka bumi. Sebetulnya Densus nggak pernah bilang Islam, tapi nama organisasinya jaringan Jamaah Islamiyah menggunakan nama sahabat Nabi dan semua bahasa itu bahasa Islam ya, dan itu yang sebetulnya manipulatif. Ini saya melihat ada rantai teroris di Kota Amal karena rangkaian jaringan teror ini kita harus berbicara dari hulu ke hilir. Karena jaringan terorisme kita tarik mundur dulu. Karena Kota Amal ini juga terkait dari sini dulunya. JI ini berdiri 1993. Dipimpin oleh Abdullah Sungkar waktu itu. Seiring perjalanannya, saya tidak terlampau jauh ke sana, kami tarik langsung perkembangan JI. Kita tahu serentak pada malam tahun baru tahun 2000 itu ada kegiatan Amalia. Tahun 2002 kejadian bom Bali 1. Ini rangkaian, ini kelompok JI. 2008 rangkaian kejadian teror yang ada di Indonesia ini tidak lepas dari jaringan global. Targetnya ini kelompok JI waktu itu sebelum kepemimpinan para Wijayanto itu adalah targetnya adalah orang-orang bule Amerika dan orang-orang Yahudi yang hidup di Indonesia. Kita tahu bagaimana puncaknya peledakan bom Australia orang bule. Bagaimana di Bali itu tempat perkumpulnya orang-orang bule di sana. Itu target, pendanaan jelas. Dari yang kedua pendanaannya supporting dari Al-Qaeda, yang kedua FAI. Bahasa mereka adalah melakukan perampokan dan pencurian itu dianggap FAI. Sah hukumnya karena ini milik orang kafir. Indonesia dianggap orang kafir. Nah, tertangkapnya kelompok pimpinan JI, Ustadz Zarkasi alias Mbar Zarkasi 2008, dia mentransformasi dirinya membuat 3 strategi. Ini saya bacakan juga, supaya ini masyarakat tahu, strategi tamkin. Nah, ini termasuk Kota Amal ini bagian dari strategi tamkin. Perlu saya jelaskan. Strategi tamkin yang dikelola oleh JI saat ini adalah strategi penguasaan wilayah dan penguasaan pemerintahan. Jadi pelan-pelan. Yang kedua adalah jihad global. Maka strategi para Wijayanto dengan kelompok JI yang saat ini kurang lebih di seluruh Indonesia yang ditata,
ini semua yang saya sampaikan adalah berdasarkan keterangan mereka. JI diputuskan oleh pengadilan bahwa termasuk organisasi yang terlarang. Maka semenjak itu JI harus sudah dilarang. Tetapi nyatanya JI sekarang punya perisai. Perisai ini di dalamnya tokoh-tokoh penasihat hukum. Jadi mengumpulkan semua penasihat hukum untuk melawan ketika kelompok JI ditangkap. Perisai ini adalah di bawahnya merekrut dana dan mengumpulkan beberapa pengacara yang mensupport ketika ikhwan-ikhwan yang lain ditangkap di dalamnya. Terus kemudian yang kedua, dia membuat institusi yang legal, seperti misalnya BM Abah. Inilah yang saya sampaikan, JI sekarang ini mentransformasi dirinya untuk menjadi organisasi terbuka. Dia tidak mau lagi di bawah tanah, artinya dia mau terbuka. Terus saya sampaikan juga, JI kuat ada 3 aspek. Yang pertama, organisasinya. Yang kedua, supporting pendanaan. Sumber pendanaan bukan lagi dari Al-Qaeda, bukan lagi melakukan FAI, tetapi dia membuat kotak-kotak amal, membuat halako-halako kecil dalam bentuk perkumpulan dan yayasan yang semuanya adalah merekrut dana. Tujuannya apa? Inilah strategi JI yang sebenarnya. Maka masyarakat ini perlu kita edukasi. FKM itu kita cek di Departemen Agama, ada legalitasnya. Tetapi para wijaya menyampaikan itu yang membuat adalah kami, Pak. Kenapa? Itulah salah satu bukti bahwa kami organisasi terbuka. Jangan salah nanti kelompok J ini akan menjadikan partai yang dilegalkan. Maka kita harus antisipasi ini. Di dalam internal JI itu ada namanya Kepala Bidang Bendahara. Itu lebih di atas 30 miliar. Itu kita lihat dalam persidangan Sujadi yang saat ini sudah diputus 7 tahun. Maka Indonesia ini kita harus bersyukur. Setiap kasus terorisme kita terbuka, dalam persidangan juga terbuka. Masih kecil, maka jangan kaget. JI sekarang ini luar biasa. Kalau nanti dia akan mentransformasi dirinya menjadi organisasi terbuka, ini juga masyarakat harus tahu dan harus paham bagaimana rangkaian sampai hari ini pun sore tadi kita melakukan upaya hukum law enforcement di Lampung maupun di Surabaya. Itu juga dalam rangka memotong mata rantai jaringan mereka. 28 miliar itu baru 2019, belum dia hanya menyampaikan 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, dia belum menyampaikan. Kalau kita sampaikan live di sini, ini terkaget-kaget. Yang terakhir ini yang harus diwaspadai, ini sebenarnya bukan ranah law enforcement dalam hal ini Polri atau Densus 88, regenerasi JI sampai hari ini merekrut terus-menerus. Ada, saya sampaikan di forum ini, ada 67 sekolahan yang terafiliasi JI. Dan dia bingung juga, mau kemana nih air dilemparin. Kalau sudah sekdanya bingung, gubernurnya bingung, selesai nih barang nih gitu kan. Reklamasi. Reklamasi itu dulu di zaman Pak Ahok, ketika reklamasi mau dilakukan, itu ada tambahan sebesar 15% kontribusi untuk disetor ke kas DKI. Itu ditentang. Di zaman Pak Anies, ternyata itu berjalan. Tapi kontribusi yang 15% itu saya tidak mendengar ada. Karena ini bicara dengan nama Pak Anies. Maka saya hanya mengatakan begini, Pak Anies itu adalah orang yang paling beruntung di Indonesia, mungkin di dunia, Pak. Dan dia menjadi gubernur bukan karena apa yang dia lakukan, tapi ketika pemilihnya diteror dengan teror dosa. Maka kalau saya bercanda-bercanda, jika sandal jepit saat itu boleh melawan Pak Ahok, maka menanglah sandal jepit itu. Itu keberuntungan Pak Anies. Keberuntungan Pak Anies selanjutnya, setelah dia menjadi gubernur, DKI sini sudah tertata, sistemnya sudah ada, polanya sudah ada. Semuanya sudah ada, tinggal dijalankan. Tinggal tidur pun, ini jalan ini. Pak Anies akan menjadi gubernur yang berhasil ketika dia tidur. Makanya saya tidak sepakat ketika ada yang mengatakan, Pak Anies tidak bekerja. Salah saya bilang. Pak Anies bekerja.
Karena Pak Anies bekerjalah maka Jakarta ini hancur. Nah, tapi kita memang tidak perlu lagi selalu harus menyalahkan Pak Anies kan. Kita harus ada solusinya Pak. Kita harus bicara solusi. Apakah Pak Anies mau kembali melakukan sistem dan pola yang sudah dibangun oleh pendahulunya? Mau mengikuti? Saya rasa tidak mungkin. Maka kita berharap secepatnya Pak Riza Patria membantu Pak Anies untuk melakukan kerja-kerja dan pola-pola yang benar yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok. Biarkan wakil yang bekerja. Mungkin Pak Anies bisa melakukan pencitraan dirinya untuk di 2024. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.